Yang lebih jorok itu sebenarnya penjual ikan dan penjual ayam potong, karena mereka mengeksekusi ikan dan ayam potong itu di bahu jalan. Kemana bulunya, kemana isi perutnya, kemana airnya dibuang, kalau tidak di parit atau di bahu jalan itu. Makanya menimbulkan bau, Pak Wali Kota, biar paham ya. Ingat, yang menimbulkan bau itu adalah sebenarnya penjual ikan dan ayam. Ya, begini tanggapan saya. Kalau soal tertib, siapapun pasti ingin tertib. Nggak ada orang yang tidak mau tertib. Hanya saja begini, ya, pahami dulu penjelasan saya ini agar tidak salah paham. Kota Medan itu, ya, rakyatnya itu 50% berusaha atau berdagang berjualan di bahu jalan. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota itu, melarang para penjual daging babi ya berjualan atau berdagang di bahu jalan. Jadi kenapa harus hanya pedagang babi yang kalau mau ditertibkan? Semua yang namanya di kota Medan itu, ya, banyak berjualan di bahu jalan, ya, bukan hanya pedagang daging babi, lembu, kambing, ya, terus ada jual kain, ikan, ayam potong gitu. Seperti orasi yang saya bilang kemarin tanggal 26, jangan babi itu menjadi kambing hitam. Ya, biar Anda paham dan tahu semua, babi itu sekarang terkenal karena dia berjasa sebenarnya membongkar kedok KKN yang ada di kota Medan. Ya, babi itu luar biasa, bisa membongkar semuanya kekurangan atau kebobrokan Pemko Medan itu. Ya, apa ada izin berjualan di bahu jalan? Itu yang jadi pertanyaan dulu. Tidak ada izinnya itu. Itu semua hanya izin prinsip. Ya, itu KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Mungkin ada ASN yang menitipkan keluarganya berjualan di situ, teman atau dengan betul dibayar. Semua itu kan berbayar. Tidak mungkin diberikan izin berjualan berdagang di bahu jalan. Gak ada izinnya itu. Itu semua izin prinsip. Itu mirip dengan hiburan malam yang ada di seluruh Indonesia. Tidak ada izinnya. Kafe-kafe Remang itu gak ada izinnya itu. Itu namanya izin prinsip namanya. Ya, kalau masyarakat atau ada yang keberatan itu ditutup. Ini juga sebenarnya semuanya yang di kota Medan itu, kalau ada aliansi atau masyarakat yang keberatan itu ya harus dilarang. Bukan hanya pedagang babi yang harus dilarang, semua harus dilarang. Ya, kalau mau adil seadil-adilnya. Ya, semua bayarnya itu restribusi, ada restribusi bulanan, ada restribusi harian. Ya, terus izin lapaknya, izin prinsipnya kan ada itu. Yang mendapat itu siapa? Ya, bisa diduga yang dapat itu kalau dia di bahu jalan itu ya bisa diduga ya yang mendapat itu untuk biar bisa mereka berusaha di situ ya dinas perhubungan, dinas pasar, ya dinas perizinan. Itu makanya dipertahankan. Jadi kita harus paham kalau mau tertib, semua harus ditertibkan, jangan pilih-pilih bulu. Sekali lagi saya katakan, lebih joroknya penjual ikan dan penjual ayam potong itu daripada penjual daging babi, lembu, kambing. Lebih coroknya itu karena kalau daging kambing, lembu dan babi itu tidak dipotong di bahu jalan, itu dibawa dari rumah potong dan sudah dibersihkan di sana, bersih dibawa ke bahu jalan. Kalau ikan dan ayam potong itu dieksekusi, dipotong di bahu jalan. Bulunya kemana, ya kotorannya kemana, kan lebih kotor di situ. Jadi di sini sangat hebat babi ini, dia menjadi pembongkar korupsi, kolusi, nepotisme di kota Medan. Ya, itu hebatnya daging babi itu. Ya, teman-teman, masalah daging babi di Kota Medan masih menjadi perbincangan yang sangat-sangat populer, teman-teman, di mana ya surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Medan akhirnya dicabut kembali karena para pedagang babi protes dengan surat edaran tersebut. Nah, tentu apa yang menyebabkan ini menjadi viral, teman-teman? Ada yang mengatakan karena daging babi itu daging yang enak, yang lezat, dan ada juga yang mengatakan bahwa daging babi itu adalah daging yang haram. Nah, tentu kita di negara demokrasi ini, ya, di negara kita ini ada perbedaan, baik itu kepercayaan, suku, selera, dan lain sebagainya. Maka kita ya saling menghormati saja. Kalau orang lain memakan daging babi, maka
ya kita menghargai dia, biarlah dia memakan itu. Tapi kalau kita juga tidak memakan daging babi dan menganggap bahwa itu adalah haram, maka kita ya jangan mengganggu yang memakan daging babi. Nah, itu adalah toleransi. Itu adalah kebinekaan tunggal ika, di mana walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu satu dalam kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, kata banyak orang bahwa daging babi itu sangat enak sekali. Nah, mungkin teman-teman di sini yang pernah memakan daging babi, silakan memberikan komentar Anda, apakah memang daging babi itu tidak ada tandingannya dengan daging-daging yang lain. Kalau misalnya dibandingkan dengan daging sapi, daging ayam, dan daging yang lain, ya apakah daging babi itu adalah nomor satu di lidah Anda? Ya, silakan memberikan komentar Anda. Oke, teman-teman, kita lanjut di sini. Kita lihat bagaimana larangan dagang daging babi di Medan. Gamki wali kota jangan diskriminatif. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak yang gondrong tadi, bahwa di cuplikan video, bahwa ya sebenarnya kalau mau ditertibkan kota Medan itu, ya dengan supaya tertib dan tidak ada lagi para penjual daging di bahu jalan, di pinggir jalan, maka itu harus ditertibkan semuanya. Ya, baik itu penjual daging ayam, ya daging sapi, kemudian kemudian ikan, ya, maka itu harus ditertibkan, tidak boleh. Nah, itulah yang dikatakan adalah sebagai keadilan bagi masyarakat. Ya, seorang pemimpin harus memberikan keadilan. Artinya kalau dia tegas, ya bukan hanya tegas kepada penjual daging babi atau non halal, tetapi tegas bahwa ya semuanya. Artinya siapapun yang menjual di bahu jalan, maka ya harus ditertibkan. Artinya ya tentu kalau ditertibkan juga, maka sudah ada tempat yang disediakan oleh pemerintah sendiri. Artinya dia membangun dulu tempat itu, ya baru dia tertibkan. Artinya bahwa orang-orang yang menggantungkan hidupnya dalam penjualan itu sebagai pedagang, maka tidak berhenti karena sudah ada tempat yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini adalah bagaimana cara ya pemerintah Kota Medan nantinya mengambil satu keputusan, karena setelah demo kemarin, teman-teman, maka ya maksudnya demo pedagang daging babi, ya, maka katanya surat edaran itu ya direvisi kembali, dan tentu para pedagang daging babi bebas berjualan seperti biasanya. Nanti baru ditertibkan kalau surat edaran itu sudah direvisi. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, karena ada kelompok yang mendukung ya surat edaran itu, ada juga yang menolak. Nah, bagaimana ya sebagai pemimpin di situ mengambil jalan tengahnya? Ya, karena kalau tidak diambil jalan tengahnya, maka tentu pasti kericuhan terjadi, ya tentu pasti tarik-menarik terjadi, kegaduhan terjadi, dan tentu demo pasti akan terjadi. Nah, harusnya ya sebagai pemimpin memberikan satu keadilan ya bagi masyarakat, supaya ya tidak ada dugaan-dugaan lagi, dugaan diskriminatif atau salah persepsi, salah tafsir. Nah, ini yang harus dipikirkan ke depan, dan ini satu pengalaman penting ya bagi pemimpin-pemimpin ya, supaya ketika mengambil satu kebijakan, mengambil satu keputusan, tidak menimbulkan kegaduhan. Oke, kita lanjut di sini, teman-teman. Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau disebut GAMKI,
Sahat Martin Philip Sinurat menyesalkan sikap wali kota Medan, yaitu Riko Waas yang dinilai enggan mencabut surat edaran. Ini ditulis ketika sebelum dicabut, tapi sekarang sudah dicabut dan akan dalam proses revisi. Terkait penjualan daging babi di kota Medan, edaran tersebut belakangan menjadi polemik dan menuai protes dari sejumlah pihak. Kami meminta wali kota Medan segera menarik surat edaran tersebut karena jelas bersifat diskriminatif sebab hanya menyasar pedagang daging babi. Ini sangat meresahkan masyarakat dan wali kota harus menjaga kondusivitas kota. Nah, kenapa ini sangat meresahkan masyarakat? Karena sebagian besar juga ya penduduk-penduduk atau warga Medan itu yang mengkonsumsi daging babi, mereka itu memiliki usaha sebagai peternak daging babi dan juga penjual daging babi. Nah, sehingga ketika ada aturan ini diberlakukan, maka tentu usaha mereka itu ya pasti macet, ya bisa saja juga mati. Nah, ini yang harus dipikirkan bahwa jangan sampai pendapatan masyarakat itu bisa macet, bisa mati gara-gara kebijakan tersebut. Memang baik ya kalau ditertibkan, tetapi ya sebagai pemerintah, sebagai pemimpin harus memberikan satu kepastian, artinya bahwa kan harusnya membuka lapangan pekerjaan, itu kan sebagai perannya. Nah, dengan adanya pekerjaan ini, dengan adanya surat edaran itu, maka tentu ya banyak pedagang daging babi kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Nah, ini yang harus dibahas ya dalam revisi yang dilakukan. Sahat menyebut dirinya telah turun langsung ke Medan bersama DPD Gamki Sumatera Utara dan DPC Gamki Medan untuk melihat situasi di lapangan. Menurutnya ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi. Pertama, ia membantah anggapan bahwa pedagang babi berjualan di wilayah yang mayoritas warganya bukan konsumen daging babi. Ya, tentu ini sesuatu hal yang masuk akal, teman-teman. Karena tidak mungkin seseorang itu menjual di tempat yang bukan konsumen atau sebagai pengkonsumsi daging babi, karena tentu itu tidak laku ya. Tentu dia itu berjualan di komunitas, di keramaian orang yang pemakan daging babi tersebut. Nah, itu secara logikanya seperti itu. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.